Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Ini, mata itu, seru Dewa Takdir. Saat Dewa Takdir melihat mata yang muncul di kening leluhur roh itu, dia mulai menjadi sangat serius. Apakah dia telah mendapatkah berkah dari Sang Pencipta? Tanya Bai Wutian. Kemungkinannya iya, tapi ada alasan lain, yaitu orang ini sudah dibutakan oleh Sang Pencipta. Itu sama halnya dengan diriku di saat aku masih dikendalikan oleh Sang Pencipta, jawab Dewa Takdir dengan serius, sambil menatap leluhur roh yang tidak bergerak meskipun telah diserang oleh Bai kecil. Bang bang bang, apa yang terjadi? Mata apa itu? Fikir Bai kecil dengan aneh sambil menatap leluhur roh. Bang, Bai kecil tiba-tiba saja tidak dapat menahan sesuatu yang memukulnya, dan ini membuat dia langsung terbang jatuh hingga menghantam gunung di bawahnya. Ini, Lindong menatap leluhur roh dengan wujud dewa rohnya. Bai kecil berdiri lagi, dan kemudian terbang ke langit untuk saling berhadapan dengan leluhur roh. Tidak lama setelah itu naga kecil muncul di samping Bai kecil, dan dia juga tampak serius saat menatap leluhur roh. Sepertinya matamu sama dengan mata Dewa Takdir. Apakah kamu benar-benar telah menganggap Sang Pencipta sebagai tuanmu? Naga kecil yang berdiri di samping Bai kecil, dia hanya menatap leluhur roh dengan tatapan menjijikan. Dia tidak menyangka kalau leluhur roh benar-benar telah jatuh ke dalam jurang begitu dalam, sehingga dia melakukan cara yang seharusnya tidak pernah dia lakukan untuk menjadi kuat. Lalu kenapa? Inilah kekuatanku, dan ini adalah tubuhku. Sekarang tanpa aku harus menjadi roh kalian, aku masih bisa menunjukkan kekuatan asliku, jawab leluhur roh sambil memandang naga kecil dengan senyum mengejek. Lalu apakah ucapanmu dulu kepada kakakku masih berlaku? Tanya naga kecil yang mengingat sumpah dari leluhur roh. Hahaha, tentu saja. Apakah menurutmu dia bisa melawan Sang Pencipta? Bermimpilah yang tinggi. Kalian semua orang-orang bodoh yang tidak tahu apa namanya kekuatan sebenarnya, tapi berani sekali melawan ayah kita. Kalian benar-benar bodoh. Ucap leluhur roh dengan nada menghina semua orang yang ada di sana. Langkahmu telah benar-benar telah berhenti, dan kamu sekarang hanyalah mainan yang digerakkan oleh orang lain. Tidak ada masa depan, tidak ada kebebasan, itulah dirimu yang sekarang leluhur roh, ucap Lindong. Lindong tiba-tiba saja muncul di hadapan leluhur roh. Sontak saja leluhur roh yang melihat Lindong berani berdiri di depannya ini dia hanya tersenyum mengejek atas semua ucapannya tadi. Hahaha, kamu hanya semut di mata ayah. Tapi Mais berani mengucapkan kalimat berani seperti itu. Kamu sungguh lucu, balas leluhur roh. Bahkan semut bisa menjadi kuat jika mereka bersama-sama. Gajah sekalipun tidak akan dapat melawan semut setelah mereka bersatu. Kenapa juga aku harus menertawakan semut? Ucap Lindong. Kamu terlalu berisik. Ucap leluhur roh sambil menggerakkan tangannya, lalu hembusan angin yang aneh mulai mengarah ke Lindong. Lindong hanya diam sejenak, lalu mata Lindong tiba-tiba saja berubah menjadi gelap, dan kemudian angin yang tadi akan mengarah kepadanya langsung menghilang dengan anehnya. Apa? Wajah leluhur roh kaget saat melihat Lindong tidak terluka sedikitpun karena serangan angin rohnya. Kenapa dia tidak terluka? Akan ku coba lagi, pikir leluhur roh. Dia lalu mendekati Lindong dalam sekejap. Paman, awas, ucap Bai kecil yang mengetahui rencana leluhur roh. Lindong tidak bergerak sedikitpun, tapi dia hanya sedikit tersenyum saat melihat leluhur roh. Entah kenapa leluhur roh merasa aneh dengan senyum Lindong itu, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung menggunakan teknik tangan rohnya untuk melawan Lindong. Bang bang bang, berbagai pukulan roh yang tidak terlihat segera menyerang Lindong, tapi yang tidak disangka oleh leluhur roh adalah, Lindong bahkan tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya untuk menghindarinya.
Bahkan tidak ada luka ataupun goresan yang ada di tubuh Lindong, dan ini membuat leluhur roh sangat terkejut. Wujudmu memang bagus, dan aku sedikit kagum dengan kekuatanmu. Tapi sayangnya, kekuatan yang didapatkan dengan cepat bukanlah kekuatan yang nyata. Di mataku, kamu hanyalah badut yang sedang menghiburku, ucap Lindong yang tidak lagi diam. Dia segera mengeluarkan tombak hitamnya, dan kemudian memotong seluruh tangan roh yang tidak terlihat itu tanpa ampun. Semua tangan yang tidak terlihat itu langsung hancur, dan itu menyebabkan armor di bahu leluhur roh langsung retak. "Apa, kamu bisa melihat roh tangan dan pedangku?" tanya leluhur roh dengan kaget. "Aku bukan hanya bisa melihatnya, aku bahkan dapat melihat dari mana asal rohmu itu," jawab Lindong dengan santai. "Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu melihat sesuatu yang bahkan belum kamu ketahui?" ucap leluhur roh yang tidak percaya dengan ucapan Lindong. "Terserah kamu saja mau percaya atau tidak, tapi apa yang kamu lihat barusan adalah kenyataannya," balas Lindong. "Sial!" teriak leluhur roh dengan marah, dan kemudian memanggil seluruh roh yang ada di negeri langit. Roh-roh itu menyatu menjadi satu, dan membentuk raksasa bersayap putih di langit. Leluhur roh yang berada di bawah kaki raksasa yang sangat besar itu, dia segera menghilang. Tubuh Kaisar Roh. Suara leluhur roh tiba-tiba saja terdengar dari mulut raksasa tersebut. Lindong yang melihat itu sedikit mengerutkan keningnya, bahkan Dewa Takdir dan dua dewa kuno lainnya agak kebingungan dengan kekuatan yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Apakah ini kekuatan Sang Pencipta? Orang itu dapat membuat leluhur roh yang selalu memiliki sifat tenang, kini menjadi orang yang haus akan kekuatan, ucap Bai Wutian yang melihat bagaimana leluhur roh yang sekarang. Kekuatan dan semua yang ada di dunia ini memang dapat membuat orang lupa diri, bahkan jika itu leluhur roh yang memiliki hati yang bersih dalam menghadapi godaan untuk mendapatkan kekuatan besar, dan sepertinya tidak akan mungkin dia tidak akan tergoda, jawab Dewa Kematian dengan agak sedih saat melihat leluhur roh yang sekarang. "Hancurkan," ucap raksasa bersayap putih itu sambil mengayunkan tangan besarnya ke arah Lindong. "Perisai tangan melahap," ucap Lindong. Tangan hitam raksasa muncul di belakang Lindong, dan tangan hitam ini langsung bertabrakan dengan tangan raksasa bersayap putih itu. "Bang! Perubahan Kaisar Naga!" teriak Lindong, dan dari dalam tubuhnya segera mengeluarkan cahaya emas. Dalam cahaya emas itu, Lindong yang semula berbadan manusia tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Bahkan wujudnya sama besar dengan wujud raksasa itu. Bai Wutian yang melihat wujud naga emas Lindong tampak sangat kaget, karena aura yang ditampilkan Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Wujud itu, bagaimana mungkin?" ucap naga kecil kaget saat melihat wujud naga emas Lindong. Mengaung. Raungan naga emas itu terdengar ke seluruh negeri langit. Raungan itu membuat semua orang-orang di sana kaget, dan langsung memandang ke arah suara itu berasal. Bahkan Dewa Neraka dan semua penguasa yang sedang berlatih juga ikut terkejut, kemudian mereka langsung keluar dari ruang rahasia itu, dan melihat sosok naga emas raksasa sedang berlawanan dengan raksasa bersayap putih. Apakah ini kekuatan asli dari Dewa Elemen? Ucapan itu ada di dalam pikiran seluruh penguasa alam, yang saat ini sedang melihat wujud sejati dari Lindong. "Siapa Lindong sebenarnya?" tanya Dewa Kematian dengan kaget saat melihat Lindong yang sekarang. "Kenapa kalian begitu kaget dengan wujud Paman Lin?" tanya Tian Hunhu yang berdiri di samping mereka. "Hei gadis kecil, bukankah kamu berasal dari zaman yang sama dengan kita? Apakah kamu tidak pernah mendengar legenda tentang naga kuno?" tanya Bai Wutian. Naga kuno, bukankah naga kecil adalah naga kuno? Apa masih ada naga kuno yang lain?" tanya Tian Hunhu dengan bingung. Dulu dia sudah tahu kalau naga kecil adalah naga langit, dan Ja adalah naga kuno yang sangat kuat dari naga-naga yang ada di zaman dulu, bahkan di zaman sekarang.
Hahaha, naga langit hanya berada di bawahnya jika dibandingkan dengan naga kuno itu, ucap Dewa Takdir. Entah kenapa tiba-tiba saja Dewa Takdir tertawa, itu setelah dia terdiam sejenak karena kaget dengan perubahan wujud dari Lindong. Naga kuno yang dimaksud Bai Wutian adalah naga yang ada dalam legenda, dan juga naga dengan wujud emas yang mempunyai seluruh kemampuan yang ada pada setiap naga yang terkuat. Bahkan pernah dikatakan bahwa, kalau naga emas itu disebut sebagai ayah dari seluruh ras naga. Namun sayangnya sejak dulu itu hanyalah sebuah legenda saja, dan belum ada orang yang bisa membuktikan kalau naga emas itu memang benar-benar ada. Meskipun banyak naga dengan warna emas, tapi mereka hanya sebatas naga emas biasa. Bahkan itu tidak bisa dibandingkan dengan Linlong, yang juga memiliki setengah darah naga kuno. Sedangkan untuk naga kecil, dia lebih rendah dari naga emas. Tian Hunhu menutup mulutnya karena tidak menyangka, kalau dewa elemen yang dianggap sebagai terlemah dari para penguasa di zaman dulu, ternyata dia adalah naga kuno dalam legenda. Tapi bagaimana bisa dia memiliki wujud manusia sempurna seperti itu? Tanya Tian Hunhu. Karena dari dulu dia tidak pernah merasakan ada aura yang istimewa dari tubuh Lindong, jadi dia merasa sedikit bingung dengan cerita Bai Wutian tersebut. Itu karena Kaisar Naga Emas yang sebenarnya sangat sulit untuk ditebak, dan dia adalah orang yang tidak pernah muncul di hadapan orang lain. Bahkan jika dunia hancur sekalipun, dia tidak akan pernah peduli, jelas Bai Wutian dengan suara sedikit gemetar. Sekarang dia baru sadar kenapa Lin Tian begitu tidak normal, dan kenapa dia selalu bisa melawan takdirnya sendiri. Ini sudah pasti karena darah yang diwarisinya dari Lindong itu sendiri. Sekarang Lindong telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan semua orang, dan dengan begitu jelas dia mendukung anaknya untuk menjadi penguasa. Menurutku, mungkin kita ada kesempatan untuk melawan Sang Pencipta, ucap Dewa Takdir sambil tersenyum. Mengaung. Kenapa? Siapa kamu? Wujudmu itu hanya ada dalam legenda. Teriak leluhur roh. Lindong tidak membalasnya, dan dia hanya meraung dengan sangat keras. Raungannya itu membuat langit menjadi sangat gelap. Berbagai petir pun turun dari langit yang gelap itu, dan petir-petir langsung menyerang leluhur roh tanpa ampun. Kejadian itu membuat leluhur roh terus menghindar, dan mencoba yang terbaik untuk menahan petir-petir tersebut. Bang bang bang. Ah, kenapa? Kenapa aku masih saja lemah? Teriak leluhur roh dengan marah. Karena kekuatan yang kamu miliki bukanlah milikmu sepenuhnya, ucap Lindong dengan suara dinginnya. Mengaung. Ah, Bang Beseng Bang, boom. Leluhur roh sekali lagi mendarat dengan keras ke tanah, dan tentunya dengan sangat menyedihkan. Raksasa putih itu perlahan-lahan mengecil, lalu kembali ke wujud leluhur roh yang penuh dengan luka. Dia masih tidak menyangka, kalau masih ada yang lebih kuat darinya setelah mendapatkan kekuatan Sang Pencipta. Ambisi telah membutakan hati nuranimu leluhur roh, bahkan jika aku tidak sekuat dirimu, masih ada yang jauh lebih baik dari aku maupun kamu, jelas Lindong. Tidak, aku tidak mau. Ayah, berikan aku kekuatanmu. Teriak leluhur roh. Seperti yang kamu inginkan, tiba-tiba saja suara terdengar di kedua telinga leluhur roh. Di saat mendengar suara tersebut, ini membuat leluhur roh sangat bersemangat. Perlahan-lahan tubuh raksasa leluhur roh yang tadi telah kembali ke wujud manusianya, kini kembali muncul. Tapi sekarang di kening raksasa itu telah muncul mata ketiga, namun mata ketiga itu berwarna emas, dan ini membuat raksasa putih itu menjadi keemasan. Yang tidak disadari oleh leluhur roh adalah, bahwa kesadarannya telah diambil oleh mata emas itu, dan ini membuat dirinya tidak sadarkan diri. Mata emas menatap Lindong dengan tenang, dan Lindong yang dalam wujud naganya juga menatap raksasa bermata tiga itu. Aku tidak menyangka, kalau naga kuno yang acuh terhadap keadaan dunia, ternyata masih hidup sampai sekarang, ucap mata emas itu.
Dan aku juga tidak menyangka, kalau orang yang menciptakan dunia saat itu telah mati, dan sepertinya sekarang hanya tersisa kamu saja dari pria itu, balas Lindong. Lindong sebenarnya baru mengingat masa lalunya sebagai dewa kuno, saat dia berubah sepenuhnya menjadi naga emas. Sebelumnya dia hanya mengingat sedikit tentang dirinya, dan itu tidak pernah diketahui oleh istri maupun keluarga besarnya. Hahaha, naga kuno, aku ingin bertanya kepadamu, tanya mata emas itu. Silahkan, tapi jika kamu meminta aku menyerahkan anakku, sepertinya itu tidak mungkin. Dia adalah anakku, dan bukan anakmu. Dan juga, kembalikan mata anakku, atau aku akan menghancurkan tempatmu, jawab Lindong yang sudah mengetahui apa yang ingin dipertanyakan oleh mata emas. Apakah kamu serius? Kekuatanmu belum sepenuhnya kembali bukan? Jika aku tebak, itu karena kamu terus bereinkarnasi. Dan karena itulah kekuatanmu belum pulih selama ini, ucap mata emas yang membuat raksasa itu tersenyum sendiri. Wush! Yo, sudah lama, ucap salah satu dari dua sosok yang muncul di kiri dan kanan Lindong. Oh, kalian bukankah kelelawar surgawi dan harimau surgawi? Apakah ingatan kalian juga telah kembali karena Dewa Naga kuno? Ucap raksasa mata emas sambil menatap dua sosok yang tidak lain adalah Lin Diao dan Lin Xiao. Hahaha, lalu kenapa? Apakah kamu serius ingin membawa keponakanku? Tanya Lin Xiao sambil melepaskan energi brutalnya, dan ini membuat seluruh penguasa merasa tercekik. Ini, apakah dia harimau kuno? Bukankah saat itu darahnya tidak lebih murni dari aku ataupun bayi kecil? Ucap Bai Wutian dengan kaget saat merasakan tekanan dari Lin Xiao. Hahaha, kamu masih brutal seperti biasanya harimau liar. Ucap raksasa mata emas. Cih, kamu bisa pergi dari sini, atau kami akan menghancurkanmu sepenuhnya, ucap Lin Diao dengan santai, tanpa sedikit pun takut di mata mereka. Hahaha, apakah kalian tidak sadar, kalau kita dulu ada berapa orang? Dan kenapa hanya kalian saja yang tersisa? Seharusnya kalian sudah sadar bukan? Ucapan raksasa mata emas ini membuat wajah ketiganya menjadi jelek. Mereka menyadari apa maksud dari ucapan raksasa mata emas ini, tapi mereka belum mendapatkan bukti apapun sebelum Lindong memutuskan untuk bereinkarnasi lagi dengan kedua saudaranya yang lain. Dalam kebingungan mereka bertiga, dua sosok muncul di tengah-tengah antara mereka. Ayah, aku tidak menyangka, kamu juga seseorang yang sudah sering bereinkarnasi, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.